seperti apa kondisi tenaga kerja atau para buruh di Purbalingga saat ini? Apakah benar PHK masih terjadi, Pak? Kami luruskan dulu untuk Purbalingga ini sampai hari ini ya masih kondusif, aman, tidak ada gejolak, belum ada poin. Mudah-mudahan tidak ada gejolak. Kemudian masalah yang telah terbaik data tahun 2003, tahun 2023, maaf. Januari 2023, kemudian Desember itu data yang disebutkan bahwa yang ter-PHK 4.147 dan dirumahkan sebanyak 5.000 sekian. Itu data tahun kemarin, Pak. Kalau mulai dari Januari ke sini, itu tidak ada. Belum ada PHK. Ya. Kemudian ada 2 perusahaan memang lagi proses untuk PHK. Justru yang di PHK ini adalah ketua pimpinan unit kerjanya. Ketua serikat pekerjaannya di PHK. Ini kami sedang negosiasi dengan bipartit dengan pihak perusahaan. Ternyata memang perusahaan sudah tidak mau menerima ketua serikat pekerjaannya, tetap harus di PHK. Akhirnya nanti kita proses ke Dinas Tenaga Kerja dimediasi oleh pihak dinas. Kemudian yang satunya lagi, salah satu perusahaan memang mem-PHK 50 orang. Ternyata yang bersangkutan tidak terima, kemudian mengadu ke salah satu anggota dewan. Setelah mengadu, ternyata hasilnya dipekerjakan kembali. Ini satu perusahaan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang PHK ini, memang sebagian besar adalah mereka yang sudah usia pensiun, dan mereka PHK karena pensiun. Kemudian yang lainnya juga karena kontraknya habis. Nah, jadi kontrak habis tidak diperpanjang, maka terjadilah PHK karena kontrak habis. Namun pekerja tetap mendapatkan kompensasinya dari pihak perusahaan. Memang kompensasi ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, karena di ketentuan yang adalah kompensasi kalau dia masa kerjanya 1 tahun, dia mendapatkan kompensasi 1 bulan upah. Yang 7 tahun ya 7 bulan upah. Tapi ternyata pada pelaksanaannya itu nyang-nyangan lagi, dimediasi lagi, hingga tidak memenuhi UMK. Ya, hanya 1.600 keputusannya kemarin. Ya, jadi anjuran dari pegawai pengawas, pegawai mediator ini, dari mediator itu adalah 1.600 per tahun. Tinggal kalikan kalau misalnya 7 tahun ya kali 7 bulan. Kita kali 1.600. Oke, Pak. Ya. Jadi intinya memang gimana? Oke, Pak. Baik, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak. Silakan dipaparkan datanya. Ya. Jadi memang untuk tahun 2023 kemarin ada yang ter-PHK, tapi karena tadi disampaikan karena usia pensiun, mereka yang sudah 56, ya, atau mungkin kurang dari 56, tapi karena situasi perusahaan sedang ini, mereka akhirnya dikumpulkan, kemudian diberitahu bahwa akan di-PHK, tapi dia mendapatkan haknya dia, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada undang-undang. Jadi istilahnya. Baik, Pak Mulyono, Pak. Maaf saya agak memotong, saya ingin bertanya mengenai hal sedikit Pak mengenai hal ini. Di lain kesempatan Anda tuh sempat menyatakan bahwa PHK itu juga banyak dan marak dilakukan sebelum Lebaran untuk menghindari pembayaran THR. Ya Pak Mulyono. Apa benar mengenai hal ini? Dan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dan bagaimana mereka yang akhirnya pernah menjadi korban keputusan-keputusan perusahaan yang seperti ini, Pak Mulyono? Terima kasih. Memang ini sudah berlangsung beberapa tahun kebelakang lah. Kalau misalnya mau tahun baru, setelah tahun baru sampai April atau gini, mereka di PHK, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Tapi setelah tahun itu nanti dia masuk lagi. Kemudian juga kalau menjelang hari raya, ini sudah sering terjadi hampir setiap tahun, Mbak. Hampir setiap tahun terjadi seperti ini. Kami dengan pihak perusahaan ya paling-paling kita ke Apindonya kayak istilahnya ketawa-ketawa saja. Ya. Memang itu sudah menjadi tradisi seperti itu, Mbak. Kemarin kalau waktu ada corona juga terjadi. Sebelum ada corona, alasannya ordernya
berkurang, hasilnya dirumahkan, di PHK. Ini sudah sering terjadi setiap awal tahun atau menjelang Lebaran. Ya, kami sudah berusaha lah dengan pihak perusahaan, dengan dinas untuk istilahnya dan jadi masalah inilah jangan sampai berlarut-larut. Kasihan selama ini buruh dizolimi terus, dizolimi. Khususnya yang Purbalingga ini kami juga prihatin. Karena saya sendiri selaku pengurus daerah TSK dari Jawa Tengah bisa istilahnya menimbang di lain daerah misalnya Jepara, Kudus, ya Solo Tigo itu tidak ada seperti itu. Ya. Jadi kami juga prihatin untuk yang Purbalingga ini. Sudah berkali-kali kami berusaha. Ya, jadi ya kita karena non sewu ya Mbak, buruh di Purbalingga, pekerja di Purbalingga, mereka sangat patuh menurut lah. Yang penting saya kerja dibayar selesai. Banyak sekali mereka yang sudah yang sudah bekerja masa kerja sampai 20 tahun, kemudian ada di PHK, ya akhirnya haknya dia tidak penuh. Mereka yang terima. Jadi kalau mereka yang tidak terima baru mengadu ke kami, kami selesaikan. Ya, jadi memang kondisinya berbeda, tapi ya selama ini memang teman-teman pekerja, anggota pekerja ini mereka nerima lah, istilahnya terima lah, ya, daripada nanti. Ya. Cuman baiknya begini Mbak, mereka misalnya keluar dari satu perusahaan, dia nanti diterima lagi di perusahaan yang lain, yang sejenis. Karena di Purbalingga seperti itu Mbak. Mereka misalnya keluar dari perusahaan A, di PHK, nanti masuk ke perusahaan B, diterima. Ini. Jadi kadang-kadang kita juga mau bersifat istilahnya magar keras dan ya gimana? Pak Mulyono, ini Prabowo Gibran unggul di quick count dan juga di real count sejauh ini dibandingkan pesaingnya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Dari sudut ya mudah-mudahan nanti masalah-masalah yang kemarin krusial, masalah undang-undang cipta kerja yang bagi kami sangat-sangat tidak setuju, apalagi kemarin pada saat akan menentukan upah muncul PP 51, ya, terutama pasal 26A ini sangat-sangat merugikan pekerja, sangat-sangat merugikan pekerja. Akhirnya kami sudah menurut Anda paslon 2 yang unggul ini berpihak tidak kepada buruh? Ya, kalau misalnya pada waktu kampanye sih mereka mau berpihak kepada buruh lah. Tinggal kita nanti lihat ke depan bagaimana. Ya, mudah-mudahan lah dengan Gibran ini selaku masih generasi muda, mungkin dia tahu persis kondisi masalah perburuan, masalah hubungan industrial. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan, terutama yang cipta kerja nanti bisa direvisi lagi lah. Jangan sampai merugikan pekerja lah. Untuk undang-undang cipta kerja ya Pak, terutama ya Pak ya? Iya, iya. Cuman kami di SPSI ini karena spesial adalah serikat pekerja yang paling tua dan paling santun. Kita tidak pernah demo, tidak pernah apa. Semua permasalahan kita selesaikan secara musyawarah. Insya Allah dengan musyawarah ini hal-hal yang negatif bisa tidak ada.